Saat ini aku sedang membuka diary Bunda. Ternyata banyak sekali bunda-bunda yang bercerita tentang pengalamannya yang mempunyai anak-anak kembar. Aku baca ya. Ada Bunda Shinta Kosam yang bercerita, "Bun, aku adalah anak kembar. Jarak waktu kelahiran sama adikku ini hanya 7 menit. Mamaku melahirkan secara normal. Sekarang kita sudah menikah dan masing-masing mempunyai 2 anak. Dulu sebelum kami menikah memang agak susah untuk membedakan antara aku sama adikku. Malah ada cerita waktu SD sempat bingung karena aku dimasukin ke kelas adikku dan sebaliknya. Sekarang malah lebih gampang banget bedainnya karena aku gemuk dan adikku kurus. Meskipun kami sudah menikah dan kami dipisahkan oleh jarak, hati kami gak akan pernah bisa jauh. Kami bisa saling merasakan. Dan bila di antara kami sedang ada masalah, kita langsung merasakan." Minyak telon Konicare, harumnya hangatkan hati. Nah Bunda, berdasarkan Facebook Diary Bunda tadi, sepertinya episode kali ini akan lebih seru kalau kita bahas mengenai keunikan dan juga pola asuh anak kembar. Kalau tadi udah ada bunda-bunda yang curhat lewat Facebook, ada lagi nih bunda-bunda yang langsung mau bercerita tentang pengalamannya punya anak kembar. Seperti apa ini dia untuk Bunda. Bunda, salah satu selebritis kita yang memiliki anak kembar adalah Firda Kusler. Anak kembarnya diberi nama Nakula dan Sadewa, persis dengan nama yayasan yang menaungi orang kembar di Indonesia. Kalau dulu Nakula dan Sadewa kita lihat penampilannya di layar televisi lucu dan menggemaskan ya Bun. Tapi sekarang mereka sudah beranjak remaja. Nah, bagaimana ya rasanya Bunda Firda memiliki anak kembar? Punya anak satu aja rasanya bahagia sekali, apalagi punya anak kembar karena mereka punya keunikan sendiri dan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Mereka sering berantem karena kan justru karena ada temennya untuk berantem, jadi hobinya ya emang berantem jadinya, jadi karena ada lawannya. Memang sih kalau punya anak kembar seperti kayak kita melihat siang dan malam itu ada di mereka. Jadi kalau misalnya saya dulu beli baju karena untuk membedakan Nakula sama Sadewa, Nakula biru, Sadewa merah seperti itu. Tapi biasanya orang kalau misalnya kasih kado itu selalu mereka kembar ngasihnya gitu. Ya tas, ya sepatu, pasti mereka kasihnya kembar yang sama. Nah kalau misalnya untuk acara-acara show, acara-acara syuting, Nakula sama Sadewa sekarang udah bisa menentukan kostumnya sendiri. Mereka karena orang udah mengenal mereka kembar, akhirnya kalau misalnya saya kasih baju yang beda, mereka sendiri yang bilang, "Mama, bajunya kita harus sama." Gitu. Soalnya orang taunya kita kembar gitu. Apa yang membedakan Nakula dan Sadewa kalau dari karakternya? Nakula sama Sadewa juga mempunyai karakter yang berbeda. Nakula itu wise gitu. Dia lebih, kalau misalnya dia punya masalah, dia lebih memikirkan, terus dia ambil keputusannya benar-benar mateng sekali. Kalau Sadewa agak lebih agresif, tapi dia lebih pintar bersosialisasi. Kalau yang Nakula, dia sangat pintar untuk komplain. Dulu saya pikir anak kembar itu kalau yang satu sakit pasti sakit. Dulu pernah kejadian, Dewa sakit dirawat di rumah sakit. Saya sampai masukin Nakula juga ke rumah sakit. Saya bilang dirawat aja sekalian, pasti besok Nakula juga sakit. Tapi ternyata selama seminggu Sadewa dirawat di rumah sakit, Nakula sehat-sehat aja. Jadi nggak selalu penyakitnya tuh barengan gitu. Saya punya tips buat bunda-bunda yang punya anak kembar gitu. Walaupun mereka tadinya ada di dalam satu kandungan, tapi ternyata mereka mempunyai selera yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda gitu. Cara menangani anak kembar itu juga nggak harus selalu sama gitu. Jadi biarlah anak kembar ini dia menjadi pribadi yang sendiri-sendiri,
Tapi memang kalau misalnya namanya juga anak kembar, kita harus tahu bahwa mereka pasti saling melengkapi. Sekian dulu Bunda, saya Bunda Firda bersama Nakula dan Sadewa, anak-anak kembar saya yang lucu. Kita akhiri dulu share kita, sampai ketemu lagi. Punya anak kembar 3 kadang-kadang ada satu masalah sendiri. Seperti contohnya kalau aku mau beli susu, aku harus beli susu stroberi, coklat dengan fresh milk sebab tiga-tiga punya keinginan yang berbeda. Jadi aku harus memahami satu persatu karakter. So sebagai seorang ibu yang punya anak kembar 3, kita harus bisa mempunyai beberapa skill untuk memahami pribadi. Minyak telon Konicare, harumnya hangatkan hati. Minyak telon Konicare, harumnya hangatkan hati. Kini hadir dalam bentuk lotion. Produksi Konimex. Thermorex untuk panas demam. Thermorex Plus untuk flu dan batuk. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Cacing-cacing di perut, curi semua nutrisi. Tapi tak perlu takut, ada Convermax. Convermax, basmi cacingan. Produksi Konimex. Minyak telon Konicare, harumnya hangatkan hati. Kini hadir dalam bentuk lotion. Produksi Konimex. Si kecil batuk, pastikan dulu gejala lainnya. Untuk batuk pilek, beri Anaconidin. Untuk batuk flu yang disertai demam, beri Anaconidin OBH. Anaconidin, jauhkan si kecil dari batuk. Produksi Konimex. Kenapa aku pilih Evere? Karena Evere gelatin free, bebas unsur hewani. Cangkangnya terbuat dari rumput laut, 100% alami. Evere, cantiknya kulit sehat. Produksi Konimex. Minyak telon Konicare, harumnya hangatkan hati. Kalau tadi kita sudah mendengar curhatan dari bunda yang punya anak kembar, sekarang gantian kita balik. Gimana kalau bundanya yang kembar? Pasti ceritanya akan beda lagi. Kayak apa bunda? Ini dia. Dari sekian banyak orang kembar di Indonesia, mungkin nama Bunda Rian dan Bunda Rosi sudah cukup dikenal baik oleh kalangan anak-anak yang tinggal di kolong jembatan Ancol, Jakarta Utara. Ya, sebab di tempat inilah pasangan kembar ini mengabdikan hidupnya untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Sebagai orang kembar yang terlahir identik, tentunya Bunda Rian dan Bunda Rosi memiliki cerita unik dari masing-masing karakter mereka. Kami terlahir seorang kembar yang semuanya menjadi satu, kembar identik, yang satu, saling satunya semuanya mengisi. Kebiasaan kami tentunya semuanya sama, semuanya senang mengajar kepada anak-anak, tapi juga senang jalan-jalan, terutama jalan-jalan yang menantang. Seperti halnya zaman kita 62 tahun yang lalu, kita sudah remaja, kita selalu jalan berdua tanpa terpisahkan. Kita walaupun kembar, tapi memang ada perbedaan sedikit, tapi semuanya sama. Yang uniknya itu bila ada satu laki-laki, kita bisa mencintai satu laki-laki itu. Tapi karena kita ini orang yang beradab, berpendidikan, jadi salah satu pasti mundur. Dari kecil kita bersama, walaupun sudah terpisah, sudah mempunyai suami, tapi hati kita tetap satu. Karakter saya, Bunda Rosi itu melankolis, dan Bunda Rian ini kalau laki-laki macho atau handsome. Karakternya sebetulnya sama, tapi ada perbedaan sedikit. Karena kalau tidak selesai berarti pekerjaan ini tidak selesai. Maka saya harus menyelesaikan. Dan itu adalah sebagai tanggung jawab
orang kembar itu seperti itu. Jadi saling menolong dan saling mengisi dua sama lain. Kalau sakit satu, sakit semua. Kita berjauhan, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Kita sakit 10 hari, ternyata dia juga sakit 10 hari juga di situ. Dan biasanya kalau disakitin laki-laki pun juga terasa yang satunya. Jadi itu sangat unik sekali. Cinta kasih itu memang kita berikan kepada anak-anak yang banyak. Tapi ada satu, yaitu cinta yang dengan kembarannya itu tanpa terbelahkan dan melebihi dari yang lain. Itu yang kita miliki berdua. Makanya kita juga kadang-kadang merasa ada ketakutan sih kalau salah satu duluan. Terus bagaimana ini satunya? Inilah kisah kami berdua. Mudah-mudahan bunda-bunda terinspirasi oleh kisah kami berdua dan sampai jumpa bunda-bunda. Anaconidin, jauhkan si kecil dari batuk. Minyak telon Conicare, harumnya hangatkan hati. Kini hadir dalam bentuk lotion. Produksi Konimex. Thermorex untuk panas demam. Thermorex Plus untuk flu dan batuk. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Untung dia minum Protekal Solid tiap hari. Multivitamin untuk melindungi kesehatan tulang dan gigi keluarga. Protekal Solid tersedia dalam kemasan strip. Produksi Konimex. Minyak telon Conicare, harumnya hangatkan hati. Kini hadir dalam bentuk lotion. Produksi Konimex. Cacing-cacing di perut, curi semua nutrisi. Tapi tak perlu takut, ada Convermax. Convermax, basmi cacingan. Produksi Konimex. Kenapa aku pilih EverA? Karena EverA gelatin free, bebas unsur hewani. Cangkangnya terbuat dari rumput laut, 100% alami. EverA, cantiknya kulit sehat. Produksi Konimex. Anaconidin, jauhkan si kecil dari batuk. Enak sekali ya bunda tempatnya. Mau tahu nggak sekarang saya ada di mana? Saya sekarang sedang berada di tempatnya Kak Seto. Udah tahu pasti Kak Seto siapa. Tapi yang lebih seru nih, Kak Seto ini pasti punya pengalaman yang beda karena Kak Seto adalah salah satu contoh orang kembar. Kita pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Seto tentang pengalamannya kayak apa. Ikutin saya ya bunda. Minyak telon Conicare, harumnya hangatkan hati. Nah bunda, tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Sekarang saya udah bertemu dengan pakarnya kembar. Kenapa ya dibilang pakar kembar? Karena ini dia Kak Seto. Selamat pagi Kak Seto. Iya, selamat pagi. Iya, Kak Seto ini adalah seorang psikolog anak, kemudian Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina, kemudian salah satu pendiri dan juga Ketua Umum dari Yayasan Nakula dan Sadewa. Ini yayasan yang mengumpulkan atau mengorganize seluruh anak kembar di Indonesia ya. Iya, bukan hanya anak kembar, tapi orang kembar. Itu kegiatannya apa aja sih Kak Seto di yayasan itu? Iya, memang untuk masing-masing usia ada kegiatannya sendiri-sendiri. Dan biasanya itu
puncaknya adalah pada setiap tanggal lahirnya Yayasan Nakula Sadewa. Iya. Jadi Yayasan Nakula Sadewa itu didirikan pada tanggal yang cukup unik karena kebanyakan kembar adalah kembar 2. Jadi selalu dikaitkan dengan angka 2, yaitu tanggal 22, bulan 2, tahun 1984 itu kalau dijumlah 1 tambah 9 tambah 8 tambah 4 adalah 22. Di Jalan Patiunus nomor 22 pada jam 22 lewat 22 menit 22 detik diresmikannya oleh para kembar 2 dengan modal Rp222.222. Keren banget ya, jadi angkanya juga semuanya kembar juga ya, serba kembar. Bukan main. Nah itu biasanya tiap tahun ngapain aja tuh Kak Seto? Maksudnya adakah mungkin ada sebuah kekuatan khusus dengan kumpul-kumpul dengan sesama kembar? Apa yang diperbincangkan? Ada manfaat apa yang bisa di-share untuk semua orang kembar yang ada di Indonesia? Mungkin ada yang belum join gitu kan? Ya, biasanya juga ada semacam seminar untuk para kembar, bagaimana untuk para pertama orang tua kembar, bagaimana mengasuh putra-putri yang kembar. Kadang-kadang repot kan, satu bayi sudah repot, ini ada kembar 2, kembar 3, bahkan ada yang kembar 5. Nah, kadang-kadang kan Kak Seto, kalau aku pernah tahu ada orang yang bilang kalau anak kembar harus dipisahin dari kecil. Karena takutnya nanti kalau dia nempel terus, ujung-ujungnya pasti ibunya atau orang-orang akan ngebandingin. Kok si A begini, kok si B nggak begitu, apa segala macam. Atau bahkan ada yang punya karakter yang bertolak belakang. Sebenarnya yang tepat itu seperti apa pola asuh untuk menangani anak kembar? Yang paling penting begini, kembar ini kan dari dalam kandungan sudah bersama. Nah kadang-kadang begitu lahir, apalagi kembar identik. Kembar identik itu yang dari satu telur belah menjadi satu zigot yang menjadi 2 yang persis sama. Itu biasanya terus diperlakukan sama terus. Kadang-kadang namanya juga sering dibikin sama. Jadi misalnya Dodi, Dedi, Sinta, Santi. Karena hanya dibuat berbeda huruf hidupnya dan sebagainya. Nah ini oleh beberapa ahli, karena sekarang ada organisasinya yaitu ASTS, International Society for Twin Studies. Itu kalau anak yang terus diperlakukan sama, dibikin sama, maka mereka akan tanpa sadar dianggap sebagai satu individu, 2 manusia satu individu. Bahayanya itu apa Kak Seto? Kalau dari kecil itu kedua orang tuanya sudah memperlakukan anak kembarnya untuk selalu sama, gaya rambutnya sama, bajunya sama, namanya mirip-mirip. Bahayanya apa tuh Kak Seto? Ya memang bahayanya adalah kalau terjadi suatu kelekatan yang berlebihan. Jadi mereka sudah merasa bukan berdua, ini bukan 2 individu tapi satu individu bersama begitu. Jadi kalau nggak ada satunya, aduh rasanya ada yang kurang. Biasanya kan mereka akan menghadapi 3 hal yang harus berpisah. Pertama misalnya perpisahan menyangkut studi atau misalnya sudah lulus harus bekerja. Nah mereka harus berpisah tempat. Nah mereka tidak akan nyaman untuk bekerja sendiri-sendiri, tidak siap untuk menjadi satu individu yang utuh. Kedua, manakala mereka harus berumah tangga. Mereka begitu satu menikah dan satu belum, maka akan ada suatu perasaan yang sangat tertekan, stres. Beberapa kasus dalam penelitian menunjukkan bahwa kalau satu pasang kembar itu satu sudah menikah dan satu tidak segera menikah, maka akhirnya dia akan jaraknya pernikahan berikutnya akan sangat lama. Yang jadi pengalaman saya adalah saya sendiri. Oh gitu, Kak Seto ngalamin itu sama saudara kembar, Mas Kresno ya? Kresno, iya. Saya menikah sudah terlambat, umur 36 tahun. 36 Kak Seto nikah, terus? Nah kemudian Kresno, ayo dong cepat menikah, tapi belum cocok. Sampai akhirnya pada usia 50 tahun dia baru menikah. Ketiga, kalau sampai salah satu harus segera dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Oh kematian, ya. Itu beberapa kasus ini di luar negeri. Berat juga sampai pasti ada ya. yang mau bunuh diri, yang mau menyusul. Saya harus menyusul saudara kembar saya. Aduh. Atau setelah itu cukup lama, seperti ada kayak bonding yang terlalu kuat sampai mungkin ada yang hilang kayak jiwanya, separuh jiwanya gitu ya Kak Seto. Nah ini menghindari bunda-bunda di rumah gitu ya, jangan sampai hal itu terjadi kepada anak-anak kembarnya. Apa solusinya yang baik itu, pola asuhnya gimana sih Kak Seto? Apa harus dari TK? Udah deh pisahin sekolah, yang satu TK-nya di apa, yang satu di sekolah apa gitu. Ya ini memang kesimpulan dari pertemuan Kongres ISTS, International Society for Twin Studies. Jadi para ahli yang meneliti mengenai kembar itu akhirnya menemukan suatu metode. Ini juga pada waktu ada kongres itu
ada sepasang kembar umur hampir 80 tahun, nenek-nenek, dan mereka menyatakan tidak akan menikah karena mereka bahagia hidup berdua dengan pasangan kembarnya. Nah, itu dianggap sebagai contoh. Lalu akhirnya ada cara yang dianjurkan bahwa dari awal memang dibiasakan sudah mulai juga tumbuh percaya diri sebagai satu individu yang utuh. Jadi misalnya pertama misalnya dari kecil yang satu didongeng ayah, satu dongeng ibu misalnya. Satu sekali-sekali ikut ayah pergi, satu di rumah. Atau sekali misalnya yuk satu tidur di rumah nenek, yang satu di rumah sama ayah dan ibu. Jadi mereka biar mengembangkan pengalaman. Mereka di satu sisi merasa betul anak kembar. Misalnya pada saat ada festival kembar, nah mereka boleh tampil mirip karena itu yang dilombakan. Hanya beberapa occasion lah ya acara. Tapi kemudian pada hari biasa ya udah mereka bisa pengalaman sendiri. Dan betul tadi dari awal kalau perlu TK itu sudah dipisah. Misalnya belum bisa pisah bangkunya saja, jangan duduk berdua. Salah satu cara ya mungkin seperti itu ya Kak Seto. Nah tapi ada juga yang ngomong gini Kak Seto, kalau anak kembar misalnya satunya sakit, yang satunya lagi kayak ngerasain ikut sakit, itu mitos atau emang bener Kak Seto pernah punya pengalaman gitu? Betul. Pengalaman demikian bahkan sampai setelah dewasa. Kalau sakit ya mungkin karena selalu tidur sama-sama, satu batuk lama satunya ketularan. Ya, tapi pengalaman emosional dan sebagainya, itu misalnya beberapa kasus dari anggota Yayasan Anak Luasa Dewa misalnya. Itu ada teman-teman sudah dewasa, pulang dia cerita, aduh mobil saya ketabrak. Ketabrak apa? Ketabrak becak gitu. Jam berapa? Jam sekian. Jam sama mobil saya ketabrak bajai, misalnya begitu. Bisa gitu. Lalu saya waktu itu karena frustrasi saudara kembar saya diterima di kedokteran, saya tidak. Saya saking saya hampir saja bunuh diri karena saya merasa berbeda sekali, tiba-tiba dia harus kuliah, saya tidak. Nah, saya akhirnya kabur ke Jakarta. Saya berpisah 2 tahun di Jakarta. Waktu itu tidak ada handphone, belum ada handphone, tidak, paling kirim surat kan. Tanpa disadari dia menyusul ke Jakarta. Nah, tempat saya tinggal itu, saya entah bagaimana, saya pas mau keluar, dia pas buka pintu juga. Jadi begitu dorong-dorongan, begitu buka, kami pakai baju yang sama. Ya ampun. Itu setelah 2 tahun berpisah gitu. Jadi, tapi ngomong-ngomong nih Kak Seto, penasaran nih. Kalau misalnya anak kembar kan selalu kayaknya hubungannya baik terus. Kalau ada masalah tuh bisa berantem hebat nggak sih Kak Seto? Iya, sebetulnya tergantung juga dari sikap lingkungan ya. Mereka memang kompak, tapi bisa kompak, tapi juga bisa kekompakannya saling membenci dan itu bisa saja. Ada pasangan kembar yang sampai kemudian tidak mau saling kenal. Ada yang kayak gitu Kak Seto? Karena perlakuan yang berbeda, adanya semacam diskriminasi, sehingga satunya misalnya adiknya merasa gara-gara dia saya diperlakukan berbeda. Jadi makanya memang harus sangat hati-hati. Harus tepat sekali ya. Betul. Ya ampun Kak. Jangan ada tadi diskriminasi, pilih kasih dan sebagainya. Ya, semua tetap dua individu berbeda dan itu dikomunikasikan dengan baik. Jadi agak-agak sulit, gampangnya gini, diskriminasi nggak boleh, kemudian disamain pun nggak boleh. Oke, terima kasih sekali Kak Seto atas sharingnya. Ini pasti sangat bermanfaat sekali untuk bunda-bunda di rumah yang punya anak kembar ya. Jadi intinya adalah mesti ingat, walaupun anak kita kembar, tapi mereka adalah dua pribadi yang berbeda. Jadi mereka punya hak untuk menjalani hidupnya masing-masing, bebas, nggak perlu disama-samain ya Kak Seto ya. Oke, Bunda, kalau gitu nanti setelah ini masih banyak juga tips-tips dan juga informasi mengenali anak-anak kembar lebih dalam lagi. Makanya jangan kemana-mana, kembali lagi di sini di Diary Bunda. EverA gelatin free, bebas unsur hewani. Minyak telon Konicare, harumnya hangatkan hati. Kini hadir dalam bentuk lotion. Produksi Konimex. Si kecil batuk, pastikan dulu gejala lainnya. Untuk batuk pilek, beri Anaconidin. Untuk batuk flu yang disertai demam, beri Anaconidin OBH. Anaconidin, jauhkan si kecil dari batuk. Produksi Konimex.
haid nggak lancar mengganggu harimu? Baru Feminax Lancar Haid. Minuman herbal alami yang membantu melancarkan haid dan kamu pun bisa tetap aktif. Feminax Lancar Haid. Gajah lepas! Untung dia minum Protekal Solid tiap hari. Multivitamin untuk melindungi kesehatan tulang dan gigi keluarga. Protekal Solid tersedia dalam kemasan strip. Produksi Konimex. Kenapa aku pilih EverA? Karena EverA gelatin free, bebas unsur hewani. Cangkangnya terbuat dari rumput laut, 100% alami. EverA, cantiknya kulit sehat. Produksi Konimex. Nah, gimana Bunda? Pastinya tadi ngobrol-ngobrol sama Kak Seto seru banget ya. Kayaknya nggak cukup, masih perlu waktu yang lebih banyak lagi untuk ngobrol sama Kak Seto. Tapi jangan khawatir Bunda, karena setelah ini saya mau memberikan tips yang berguna sekali untuk Bunda di rumah mengenai gendong kangguru. Apa sih gendong kangguru? Manfaatnya untuk apa? Nah, ini dia untuk Bunda. Hai, ada Bunda. Selamat pagi. Setiap pagi saya selalu mengajak Madeline untuk ke teras rumah menghirup udara segar dan juga mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Nah, sekarang Madeline udah selesai nih berjemurnya. Kita ngobrol di dalam ya, Bun. Bunda, Madeline waktu itu lahirnya prematur. Beratnya kurang dari 2 kg. Jadi dokter menyarankan saya untuk lebih sering menggendong Madeline dalam posisi ke dada. Kenyamanan ini dibutuhkan oleh bayi prematur untuk bertahan dan juga membantu pertumbuhannya supaya lebih cepat. Cara ini dikenal dengan metode gendong kangguru. Nah, supaya bunda-bunda di rumah lebih memahami lagi metode gendong kangguru ini, yuk simak penjelasan dokter anak saya. Selamat pagi Bunda sekalian. Metode perawatan kangguru merupakan suatu metode perawatan bayi dengan cara menggunakan konduksi panas dari ibu kepada yang ditransmisikan kepada bayi dengan cara skin to skin contact. Metode ini menggunakan sehelai kain dengan cara meletakkan bayi pada dada ibu dan diikat di badannya sehingga bayi itu mendapat panas dari ibu sehingga bayi dapat tumbuh lebih bagus. Manfaat dari perawatan metode kangguru sangatlah banyak. Salah satu diantaranya adalah menstabilisasi suhu bayi itu sendiri dan membantu menstabilisasi laju nadi dan pernafasan dari bayi. Selain daripada itu, ibu akan merasa lebih nyaman dan bayi juga merasa lebih nyaman karena dia lekat selalu dengan ibunya. Sehingga hubungan antara ibu dan anak menjadi lebih baik. Selain daripada itu, angka terjadinya infeksi juga akan menjadi lebih sedikit karena masa perawatan di rumah sakit akan lebih pendek. Minyak telon Konicare, harumnya hangatkan hati. Selain rajin menggendong Madeline, saya juga selalu rajin menggunakan minyak telon Konicare supaya ia tetap nyaman dan hangat, terutama sehabis mandi. Minyak telon Konicare terbuat dari bahan alami sehingga aman untuk kulit bayi. Senang sekali dapat berbagi dengan Bunda semua di rumah. Sampai jumpa lagi. Nah, gimana Bunda? Pastinya bahasan tadi sangat membuat wawasan kita menjadi bertambah lagi ya. Untuk Bunda yang belum sempat sharing mengenai bagaimana sih keunikan anak kembar, kami masih tunggu sharingnya melalui Facebook Diary Bunda. Untuk episode kemarin banyak sekali cerita yang sudah kita dapatkan dari Facebook Diary Bunda dan ada satu cerita yang cukup menarik yang kita pilih yang berhak mendapatkan hadiah dari Konicare. Siapa? Ini dia pemenangnya. Nah, selamat untuk Bunda yang terpilih dan sekarang saatnya saya ingin menyampaikan sesuatu yaitu ada sebuah perbedaan dari sebuah kesamaan walaupun itu hanya sebuah titik kecil yang tersembunyi. Dan selain itu ada juga sebuah kesamaan dari sebuah perbedaan yang ada. Dan akhirnya setengah jam sudah saya menemani Bunda di rumah, mudah-mudahan kita semua jadi pintar dan kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan juga hari yang sama. Salam sayang untuk keluarga di rumah ya Bunda, bye-bye.
Minyak telon Konicare, harumnya hangatkan hati.